lagi sayangku ya Allah. Tapi kenapa suaramu hari ini berbeda dari sebelumnya? Itu karena aku sedang tidak enak badan ya Yoyo. Sudahlah, sekarang cepat berikan ilmumu padaku ya Yoyo, agar aku tidak lelah lagi ya Yoyo. Ah, begitu. Hah, baiklah. Sekarang kamu harus bersiap-siap untuk menerima ilmu dari. Kurang ajar. Jangan lari kamu, akan kubunuh kamu. Jaga Dewa Batara. Mayat siapa itu? Kenapa dibiarkan di sini? Kasihan sekali. Sakti. Bagaimana ini? Kenapa kau menarik tubuhku? Kamu yang menarik-narik tubuhku, Lampir. Aduh. Mengapa bisa jadi begini? Arya Putra, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa tubuhku tidak bisa lepas dari tubuh Malampir? Bukankah itu yang kalian minta? Kurang ajar. Cepat lepaskan aku, bocah tengik. Jangan main-main dengan orang tua. Kalau kalian sudah bisa hidup damai dan saling memaafkan, dengan sendirinya tubuh kalian akan terpisah. Makanya jangan berkelahi lagi, Malampir. Kami pergi dulu ya, Tongkat Malampir, Bibi Dewi Sambi. Pergi sana, pergi. Aku juga manusia biasa. Aku juga ingin dicintai oleh seorang lelaki yang aku cintai. Biung sangat mengerti. Tapi kamu juga harus mengerti, anakku. Janganlah cintamu itu membuatmu menjadi lemah hingga kamu melupakan tugasmu sebagai pemimpin Manguntur. Kamu harus kuat, Narirati. Demi rakyat Manguntur. Sekarang hidupmu adalah di Manguntur. Iya, Biung benar. Aku harus melupakan Kamandanu demi Manguntur. Aku harus konsentrasi untuk menjadi pemimpin yang baik untuk Manguntur. Arya Putra, Begini saja, aku punya ide. Kami akan bantu kalian. Asal kalian bisa membuat Arya Putra melepaskan kami. Nah, bagaimana? अच्छा नहीं नहीं कभी खुशी कभी गम. Aku setuju. Iya, aku juga setuju. Ah 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 ah.
Ayo pilih Kang Mas. Mau yang mana Kang Mas? Ya pilih. Kang, 15 kepengnya itu Kang Mas. Kemana lagi aku harus pergi? Hidupku sudah tidak ada tujuan lagi sekarang. Aku sudah kehilangan Biakta dan anakku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Seandainya saja aku tidak mengecewakan Biakta dan aku tidak pergi meninggalkannya, aku mungkin tidak seperti ini sekarang. Aku benar-benar menyesal. Jaga Dewa Batara, kepalaku pusing. Hei! Ada orang pingsan. Ayo kita tolong dia. Oh, jangan Dewa Batara. Siapakah orang ini? Ada apa ini? Saya tidak tahu di sana. Tiba-tiba perempuan ini jatuh pingsan di sana. Mandakini, dia ini saudaraku. Oh, saudaramu. Biar aku yang membawanya. Ayo. Tolong aku. Mandakini, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Mesin, aku mohon Mesin, bantu aku. Bantu aku bicara pada Biakta, Mesin. Aku masih sangat mencintainya. Aku mau dia memaafkan aku, Mesin. Mandakini, tolong Mesin, aku mohon. Aku sadar selama ini aku telah banyak melakukan kesalahan. Dan aku berjanji, aku akan memperbaiki semuanya. Mandakini, bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi kali ini, Biakta sedang pergi ke negeriku. Dia sedang menjemput calon suamiku. Biakta pergi ke Cina. Iya, Mandakini. Tapi kamu tidak usah khawatir. Aku pasti membantumu. Selagi Biakta tidak ada, kamu bisa tinggal di tempat dia. Bagaimana? Baiklah, Mesin. Terima kasih banyak ya. Ayo. Inilah tempat tinggal Biakta. Setelah dia menjadi Temenggung Kadipaten Kurawan. Dan inilah kamar. Kamu bisa menempatinya. Aku rasa mungkin kamu bisa mengobati rasa rindumu. Mesin, terima kasih banyak karena kamu sudah mau membantuku. Aku senang bisa membantumu Mandakini. Sekarang aku harus pergi. Sekali lagi Mesin, terima kasih banyak. Biakta, aku sangat rindu padamu. Rasanya lama sekali kita tidak bertemu. Bisa memeluk ikat kepalamu seperti ini saja. Aku sangat senang sekali. Badanku kenapa jadi dingin begini? Mungkin di sana ada selimut. Apa ini? Janin? Janin siapa ini? Kenapa Biakta menyimpannya?
Jagat Dewa Batara, kenapa dadaku berdegup kencang seperti ini? Aja nih. Di mana tongkat-tongkat jelek itu? Iya juga ya. Mereka bilang mereka mau datang, tapi mereka belum ada. Aja nih. Kamu tenang saja. Walaupun tongkat-tongkat itu tidak datang, kita yang akan bertindak. Ya, kami tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengalahkan Arya Putra. Kalau begitu, kita semua harus bersatu. Sejak dulu aku ingin sekali mengalahkan Arya Putra. Kali ini, setelah kedatangan dan kebangkitanku kembali, aku tidak boleh gagal. Benar, mari kita kalahkan Arya Putra bersama-sama. Enyahkan dia. Mereka ingin mengalahkan sahabatku. Niat kalian tidak akan terlaksana. Indah sekali suara serulingmu, Pangeran. Apa karena aku sudah lama tidak mendengar suara serulingmu? Terima kasih Laras karena kamu telah menjaga serulingku selama ini. Ya Pangeran, itu sudah menjadi tugasku sebagai sahabatmu. Pangeran, ada berita penting yang harus kau ketahui. Berita apa, Wayang Arjuna? Mereka bergabung dan berencana untuk mengalahkanmu. Pasti tongkat Bibi Dewi Sandi dan tongkat Malampir itu. Ya, dan beberapa orang lainnya. Orang Cina dan orang India. Kelapa Merah juga ada bersama mereka. Mereka kan sangat sakti, Pangeran. Kamu harus bisa melawannya. Ya Laras, tenang saja. Aku akan meminta bantuan sahabatku. Kita harus membela kebenaran. Iya, hidup kebenaran. Aku benar-benar capek. Aku tidak kuat lagi jalan. Iya, aku juga capek sekali, Lampir. Gara-gara tadi disuruh joget sama warga. Kita berhenti dulu. Istirahat sekaligus mengumpulkan tenaga. Aja nih. Kebikusi kebigem. Kita jangan istirahat. Mau sampainya kapan? Betul juga. Kita tidak boleh istirahat. Kita harus segera sampai ke Kurawan. Tapi aku benar-benar capek. Aja nih. Kucu hota he. Biar kalian semua tidak capek, aku akan ciptakan kuda terbang. Kuda terbang? Asik! Aja nih. Kuda terbang. Muncullah. Lihatlah, sekarang sudah ada kuda terbangnya. Kamu benar-benar hebat. Iya, kamu hebat. Aja nih. Sekarang, mari kita naik. Ayo. Dasar kuda sialan. Kamu payah, Guru India. Harusnya kalau bikin kuda itu yang tangguh, jangan yang letoy begitu. Ih.
अच्छा नहीं. Kuch hota hai. Aku akan menambah kekuatan kuda ini lagi. अच्छा नहीं. Kabhi kushi, kabhi gam. Kuda ini sudah kuat kembali. Ayo, kita naik. Suruh kudanya berhenti. Ayah, biarkan saja. Tidak usah ditolong. Dia pasti akan nyangkut di dahan. Lihat pangeran, mereka naik kuda terbang. Tenang saja Laras, aku akan melakukan sesuatu. Biung, tolong, tolong. अच्छा नहीं. Kabhi kushi, kabhi gam. Baik, aku akan tolong dia. Aja kuda. Cepat turun. Aja नहीं. Paham? Lihat pangeran, kuda itu turun. Kuda itu tidak akan pernah turun Laras. Aja नहीं. Kenapa kamu naik lagi, kuda? Ayah, dasar kuda bodoh. Disuruh turun, malah naik lagi. Ih, cepat turunkan kuda ini. Aja नहीं. Aku sudah suruh turun. Dan aku sudah berbahasain dia. Dia tidak mau turun. Nakal ya kamu ya. Sudah nakal ya. Lihat Laras, kuda itu terbang lagi. Wah, kamu hebat pangeran. Biar aku bantu, Nak. Jangan, nanti tangan Kanjeng Putri kotor. Tidak apa-apa, Nak. Justru aku akan merasa sedih jika Nenek tidak mau menerima bantuanku. Biar aku bantu. Terima kasih ya Kanjeng Putri. Sama-sama. Kanjeng Putri. Kanjeng Putri. Salam hormat kami. Salam hormat kami, Kanjeng Putri. Ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Dengan sangat hormat, hamba mohon, Kanjeng Putri mau ikut kami ke Istana Manguntur yang baru. Istana? Benar Kanjeng Putri. Istana sudah jadi dan bisa ditempati oleh Kanjeng Putri dan sekeluarga. Tidak. Aku tidak akan pernah tinggal di istana yang mewah dan megah itu. Jika seluruh wargaku masih hidup menderita. Maaf Kanjeng Putri, keadaan sudah pulih kembali. Jadi Kanjeng Putri tidak perlu khawatir. Kami mohon Kanjeng Putri, kami hanya tidak ingin melihat pimpinan yang kami cintai hidup sengsara dan menderita. Aku tidak pernah merasa sengsara, bahkan menderita. Kami mohon Kanjeng Putri, jangan sia-siakan rakyat Manguntur yang sudah membangun istana itu. Benar Kanjeng Putri, kami semua akan merasa kecewa dan sedih jika Kanjeng Putri menolaknya. Kami mohon Kanjeng Putri. Baiklah, jika itu memang mau kalian, aku akan tinggal di istana. Kanjeng Putri, biar kayunya saya bawa kembali.
Tidak apa-apa, Nek. Tidak apa-apa. Baiklah. Kalau memang itu yang kalian inginkan, aku akan tinggal ke istana. Terima kasih. Mari. Wisya, sedang apa kamu? Aku sedang menyiapkan makanan untuk kita, Rati. Agar kita bisa makan bersama. Lupakan itu, kita harus segera berkemas sekarang. Berkemas? Memangnya kita mau kemana, Rati? Ke Manguntur. Istana Manguntur? Iya, penduduk menginginkan supaya aku segera tinggal di Manguntur. Syukurlah, Rati. Itu memang yang terbaik untukmu. Kalau begitu, sekarang kita harus bersiap-siap. Seluruh rakyat Manguntur mencintaimu. Dan mereka semua sangat menyayangimu. Terima kasih, Gusti Jaga Dewa Batara. mengucap syukur kepada Dewa Batara karena apa yang telah diberikan kepadaku dan seluruh masyarakat. Apa perlu aku temani tadi? Tidak, terima kasih. Aku bisa sendiri. Kalau begitu, kamu hati-hati ya. Terima kasih, Wisya. Aku pergi dulu.
Nari Rati, kamu mau kemana? Biung, aku ingin pergi ke kuil, Biung. Ingin mendoakan Manguntur agar sejahtera dan makmur. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih, Biung. Permisi Kisana, bolehkah aku bertanya? Dwi Pangga, Rati, jadi selama ini kamu masih hidup? iya. Aku sungguh senang bisa melihatmu di sini. Aku juga senang, Dwi Pangga. Jadi selama ini kamu tinggal di sini? Begitulah. Aku mengabdikan sisa hidupku pada Sang Hyang Widi di sini. Bagaimana dengan yang lainnya? Apa ada yang selamat? Semuanya selamat. Syukurlah. Semuanya baik-baik saja. Lalu, kemana Dimas Komandan? Kenapa dia tidak menemanimu? Komandan telah pergi. Dia pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Bahkan aku melihat mayatnya pun dibakar. Dengarlah Dwi Pangga, Kamandanu memang telah pergi. Tapi dia akan selalu ada di hati kita. Bukan hanya kamu yang merasa kehilangan. Aku pun juga. Kita semuanya. Iya, Rati. Lalu, bagaimana dengan Romomu? Romo belum ditemukan. Kalau begitu kita harus segera mencarinya. Aku yakin Kanjeng Respati pasti bisa bertahan dari letusan itu. Aku juga memiliki harapan yang besar seperti itu. Kalau begitu, ayo kita kembali. Kembali? Kembali kemana, Rati? Ke Manguntur. Kamu bisa bertemu dengan bopomu di sana. Tapi sebelumnya, aku ingin sembahyang dulu. Aku akan menunggu di sini. Ayo, turunkan dulu kudanya. Perutku sudah lapar. Aku ingin makan dulu. Ya, cepat turunkan kudanya. Perutku sudah tidak kuat. Kita cari makanan dulu. Aja nih. Kabi kusi, kabi gam. Aku juga ingin turun. Perutku lapar. Tapi kuda ini tidak bisa aku kendalikan. Dasar kuda sialan. Kalau begitu kita pukul saja rame-rame. Biar kuda ini mau turun. Ayo kuda. Cepat turun. Turun. Aja nih. Apa yang terjadi dengan kuda ini? Hanya peganganlah. Nanti kita bisa jatuh.
Ini Istana Manguntur. Benar, Dwi Pangga. Ini adalah istana baru kita. Tapi Rati, bukankah Manguntur sudah rata dengan tanah? Benar, Dwi Pangga. Tapi rakyat membangunkannya lagi untuk kita. Ini bukanlah istana milikku, tapi milik seluruh rakyat Manguntur. Hai, ku antar bertemu dengan Paman Hanggareksa. Dia ada di teras belakang. Wisya, bagaimana hubungan kamu dengan putra kamu Bajang Putra? Sepertinya aku sudah tidak bisa merebut hati putraku lagi, Paman. Dia sudah membenciku. Dan sekarang aku bingung. Bagaimana cara mengembalikannya kembali? Bersabarlah. Suatu saat nanti, pasti putra kamu akan kembali. Dan semoga Sang Hyang Widi menunjukkan jalan yang benar pada Bajang Putra. Iya, Paman. Tolong bantu doanya. Bopo. Terima kasih Dewata Agung sudah mempertemukan kita kembali. Gimana? Selama ini kamu di mana saja, Bid? Kamandanu Bopo. Kamandanu. Kamandanu. Aku tahu. Dimas telah pergi ke surga loka. Namun aku yakin, Bopo, meskipun Dimas sudah tiada, adikku tetap hidup di hati kita. Ya, Dwi Pangga. Hidup terus berjalan. Kita harus siap menghadapi setiap cobaan ini, Ger. Aku minta padamu, demi Dimas Kamandanu, kamu harus kuat. Kita semua harus membuat Dimas tersenyum. Kamandanu harus bangga melihat kita. Aku mohon. Terima kasih, Dwi Pangga. Jaga Teo Batara. Berikanlah adikku tempat yang layak. Tapi, apa yang sedang kamu pikirkan?
sehingga membuatmu murung seperti ini? Apa kamu masih memikirkan Kamandanu? Entah kenapa sampai sekarang aku belum bisa melupakan Kamandanu. Bahkan aku belum benar-benar bisa menerima bahwa dia pergi meninggalkan aku. Ratu, hanya waktu yang bisa mengobati luka hatimu. Terima kasih, Wisya. Memiliki sahabat terbaik sepertimu adalah obat terbaik juga untukku. Aku akan selalu ada untukmu, Ratu. Dan kau bisa mengandalkanku. Terima kasih, Wisya. Sama-sama, Ratu. Camin, dia pergi ke Manguntur untuk melamar kerja di sana. Iya. Yang aku dengar, saat makin makmur, banyak orang yang pergi ke sana untuk mencari peruntungan hidup. Ya, pimpinannya diganti oleh pimpinan yang baru. Hidup para penduduknya semakin tentram. Maaf Kisanak, tadi aku mendengar pembicaraan kalian tentang Manguntur. Maaf Kisanak, apa Kisanak berniat ingin pergi ke sana juga? Bukan begitu. Aku yang jadi penasaran, siapa yang menjadi pemimpin Manguntur sekarang? Manguntur dipimpin oleh gadis cantik yang bernama Kanjeng Putri Narirati. Iya, Kanjeng Putri Narirati. Jadi Rati sudah menjadi pemimpin Manguntur sekarang. Itu artinya dia sudah berubah menjadi manusia. Jaga Dewa Batara, terima kasih engkau telah menyelamatkan Rati. Sekarang juga aku harus pergi ke istana Manguntur. Aja nih. Kuci hota hei. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun kita harus bisa menghancurkan Arya Putra. Hanya, benar sekali. Bagaimanapun juga Arya Putra itu harus hancur. Kalau tidak, kita yang akan hancur. Kuci hota hei. Ya, kamu benar sekali, Fehung. Tapi bagaimana caranya kita ke sana? Dan jangan sampai gagal lagi. Aku ada akal. Hanya, ide apa Dewi Sambi? Aku akan menciptakan sapu yang bisa menggali tanah. Aja nih. Apa kamu bisa, Sambi? Iya, aku bisa. Lihat ini. Huh? Lihat kan? Dengan sapu ini, kita bisa sampai ke rumah si Arya Putra melalui jalur bawah. Ayo, semuanya masuk. Paman, Ada apa, Wisya? apa yang Paman lakukan sendirian di sini?
mengagumi Manguntur. Dan aku juga sedang mendalami perasaan rakyat Manguntur sendiri. Melalui kemegahan ini, mereka sangat setia dan penuh pengorbanan. Itu yang selalu membuat Manguntur besar dan berjaya, Paman. Ya, aku juga sangat bangga dengan penduduk Manguntur. Ada apa, Wisya? Kenapa kamu terlihat cemas? Di balik kemegahan Manguntur, aku khawatir dengan pemerintahan di dalamnya, Paman. Apa yang membuat kamu cemas? Rati, setelah dia mendapatkan tubuhnya kembali, dia berbeda, Paman. Dia sering terlihat cemas. Dan itu yang membuat aku khawatir. Kanjeng Putri hanya belum terbiasa dengan kehidupan barunya lagi. Itu benar, Paman. Oleh karena itu, Rati membutuhkan pendamping hidup yang tangguh. Dan aku ingin Rati segera menikah, Paman. Iya. Tapi siapa yang mau menikah dengan Kanjeng Putri? Hanya satu. Putramu yang masih bertahan hidup. Maksud kamu Dwi Pangga? Iya, Paman. Dwi Pangga. Aku yakin mereka berdua masih saling mencintai. Dan aku mohon, Paman, tolonglah Paman bantu bicara dengannya. Dan aku akan bicarakan masalah ini dengan Rati. Ini bukan hanya untuk Rati ataupun Dwi Pangga, Paman. Tapi ini juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran Manguntur. Baiklah. Aku akan mencoba bicara dengan Dwi Pangga. Terima kasih banyak, Paman. Iya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dimas Kamandanu, Bopo. Kita semua memang sudah berkumpul. Tapi kita kehilangan satu tangan kita, Bopo. Dwi Pangga, biarlah Dimas kamu beristirahat dengan tenang. Selama ini, dia sudah melakukan tugas-tugas besar dengan tangannya. Dia membangun kejayaan Manguntur. Aku bangga memiliki adik seperti Dimas Kamandanu. Ya. Dan tugas kamu sekarang adalah melanjutkan perjuangan Dimas kamu itu. Maksud Bopo? Nari Rati sekarang memegang kepemimpinan di Kadipaten Manguntur. Meskipun begitu, dia adalah seorang wanita yang membutuhkan seseorang yang tangguh untuk mendampinginya. Bopo, aku kenal betul siapa Rati. Meskipun dia wanita yang tangguh. Dan aku yakin Rati pasti bisa memimpin Manguntur dengan sebagaimana mestinya. Bopo tahu itu, Ger. Tapi dia tetaplah wanita yang harus kita jaga. Bopo tenanglah. Aku pasti akan menjaga Rati dan Manguntur sampai dengan titik darah penghabisan. Bopo senang mendengarnya. Dan Bopo ingin kamu menikahi Kanjeng Putri Narirati. Itu
sakit, Bopo. Rati tidak mencintaiku. Aku tidak mungkin memaksanya. Dipangga, kamu jangan memikirkan tentang cinta, tapi tentang hidup. Hidup rakyat Manguntur. Kanjeng Putri membutuhkan seorang yang tangguh, yang memikirkan tentang dirinya. Dan orang itu adalah kamu, Ger. Aku memang memikirkan Rati. Tapi tidak dengan cara seperti ini, Bopo. Aku tetap tidak bisa menikahi Rati. Dipangga, tolong dengarkan Bopo. Bopo. Bopo yang dengarkan aku. Apa Bopo mengerti perasaanku? Perasaan Rati. Tolong, jangan paksakan ini semua. Jangan paksa aku, Bopo. Ya, Dipangga, Bopo tidak memaksa kamu. Tapi tolong, pikirkanlah hal ini. Aku rasa ini tempat yang terbaik. Iya, Bibi. Sepertinya hutan ini cukup aman. Oh, kalau begitu, cepat. Mulai saja penggaliannya sekarang. Ayo. Hanya, kenapa sepunya diam saja? Aja nehine. Gabi kusi gabi gam. Jangan-jangan sapumu ini rusak, Sambi. Diam semuanya. Prosesi belum kumulai. Gutra Gatruk, bumi terpecah. Gutra Gatruk, bumi membelah. Bergeraklah, tembuslah bumi ini. Hanya, kenapa sapunya? Kenapa dia bergerak-gerak terus? Gerakannya semakin kencang. Hanya. Oh, bagus juga sapu ciptaanmu, Sambi. Aja nehine. Lebih kusi kabigam. Aku yang lebih dulu masuk ke lubang ini. Kalian semua ikut aku. Hanya, kenapa kamu belum masuk juga? Aja nehine. Kuci hota he. Kenapa kamu selalu mau cepat, Fehung? Ini belum apa-apa. Baru ujungnya. Hei Sapu, sekarang kau harus menggali ke kiri, ke arah desa di mana Arya Putra tinggal. Aja nehine. Tidak, lebih baik ke arah kanan saja. Karena aku lebih tahu letak desa itu. Ah, kalian semua salah. Sudah, jangan saling ngotot. Lurus saja dulu. Hanya, kamu salah Nenek Lampir. Bukan lurus. Hei, Sapu. Aku perintahkan kau untuk mengarah condong ke utara. Sekarang turuti perintahku. Hei, kau salah, Pehung. Hanya, aku tidak mungkin salah. Hei, Sapu itu ciptaanku. Dia harus menurutiku menggali ke kiri. Aja nehine. Lebih baik ke kanan saja. Awas ya, kalau kamu sampai salah arah. Aja nehine. Kalian semua tidak usah khawatir. Tenang saja. Aja nehine. Cukup sampai di sini saja.
Aku yakin di atas rumahnya Arya Putra. अच्छा नहीं नहीं कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है. Hanya tempat apa ini? Kurang ajar. Kenapa kamu membawa kami ke rumahmu sendiri? Tempat ini sama saja seperti rumahmu. Guru, kenapa kau bawa kami ke tempat ini? Mana rumah Arya Putra? अच्छा नहीं कभी खुशी कभी गम. Pehung, tolong bersihkan mukaku. Hentikan! Tugasku adalah menggali, bukan membersihkan. Aku tidak sudi tubuhku terkena kotoran sapi itu. अच्छा नहीं. Bagaimana mukaku ini? Ayo tolong bersihkan. Hanya tidak. Ada kebakaran di sana, ayo tolong. Di dalam, Tuhan, dia terbakar. Anak saya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, telah menyelamatkan anakku. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih. Kakinya terluka, Bapak. Ayo kita tolong dia. Kakinya terluka, Bapak. Ayo kita tolong dia. Luka di kakimu cukup parah. Kamu harus istirahat dulu sampai luka di kakimu betul-betul sembuh. Tapi aku harus pergi, tabib. Apa kamu tidak sayang pada kakimu? Kalau kamu paksakan untuk pergi, luka di kakimu akan semakin parah. Berikan hak untuk kakimu kesembuhan. Kamu tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa, Paman. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Kakimu belum sehat benar. Aku harus pergi, Paman. Aku tidak bisa begini terus. Tolong Paman, nak. Tolong jangan tinggalkan Paman. Paman ini hidup sebatang kara. Tinggallah bersama Paman. Baiklah, Paman. Aku akan tinggal bersama Paman. Tapi ada satu hal yang ingin aku minta pada Paman. Apa itu, nak? Katakan saja pada Paman. Tolong sampaikan pesanku pada orang-orang di Istana Manguntur. Baiklah, nak. Tolong Paman sampaikan surat ini pada Kanjeng Putri Narirati. Kanjeng Putri Narirati, pemimpin Manguntur. Benar, Paman. Tolong pastikan bahwa surat ini akan sampai ke tangannya. Apa yang Paman katakan jika ada yang tanya ini dari siapa? Paman tidak usah memberitahukan tentang aku. Begitu dia membacanya, dia pasti akan tahu dengan sendirinya.
Baiklah kalau begitu. Paman pamit dulu, nak. Terima kasih, Paman. Hati-hati. Kanjeng Putri. Siapa yang mengizinkan paman masuk sini? Kanjeng Putri, biar bagaimanapun kita ini kan masih ada hubungan kekerabatan. Jadi menurut paman kan tidak ada salahnya kalau paman menjengukku di sini. Seorang penjilat seperti paman tidak berhak dan tidak pantas mengaku-ngaku sebagai kerabat. Sebaiknya paman pergi sebelum aku panggil prajurit ke sini. Kanjeng Putri, mohon, Kanjeng Putri, maafkan sebuah kesalahan paman Kanjeng Putri. Dosa paman memang terlalu banyak, tapi apa paman tidak pantas untuk dimaafkan, Kanjeng Putri? Orang seperti paman adalah orang yang lain di mulut dan juga lain di hati. Jadi aku tidak akan lagi terpedaya oleh paman. Apa yang harus paman lakukan, Kanjeng Putri, supaya Kanjeng Putri percaya pada paman? Apa perlu paman mati di hadapan Kanjeng Putri, supaya Kanjeng Putri lebih bisa melihat lagi kalau paman memang sudah benar-benar bertobat, Kanjeng? Bukan paman, bukan paman. Apa yang paman lakukan? Paman, agar supaya kau percaya saja, Kanjeng Putri, bahwa paman memang sudah benar-benar bertobat. Paman tidak perlu melakukan itu. Aku sudah memaafkan paman. Terima kasih, Kanjeng Putri. Terima kasih. Terima kasih. Iya, paman. Dan mulai sekarang, paman bisa bekerja kembali di istana sebagai prajurit penjaga. Benarkah, Kanjeng Putri? Berarti paman diberikan kesempatan lagi untuk bekerja di istana ini? Iya, paman. Terima kasih, Kanjeng Putri. Terima kasih, Kanjeng Putri. Sama-sama, paman. Benarkah, Kanjeng Putri? Berarti paman diberikan kesempatan lagi untuk bekerja di istana ini? Iya, paman. Terima kasih, Kanjeng Putri. Terima kasih, Kanjeng Putri. Sama-sama, paman. Walaupun aku memakai pakaian prajurit, tapi aku masih tetap kelihatan gagah. Hei, orang tua, mau kemana? Main masuk aja. Mau kemana? Maaf, Tuan. Saya datang dari desa Waru Kidul. Saya ingin menyampaikan surat penting untuk Kanjeng Putri Narirati. Cepat, berikan surat itu padaku. Biar aku sendiri akan menyampaikan pada Kanjeng Narirati. Cepat. Tapi, Tuan. Kenapa? Saya ingin pastikan kalau surat ini jatuh kepada tangan Kanjeng Putri langsung. Oh, jadi kamu tidak percaya padaku?
Aku ini orang kepercayaannya Kanjeng Narirati. Lagi pula, untuk apa aku menyembunyikan surat itu? Sudah, cepat sini. Baiklah Tuan. Kalau begitu, saya titipkan surat ini untuk Kanjeng Putri Narirati. Permisi. Bagaimana Paman? Apa Paman sudah menyampaikan surat itu kepada Kanjeng Putri Narirati? Sudah nak, surat itu sudah sampai kepada tangan orang yang tepat. Terima kasih Paman. Nih, obatnya diminum dulu. Itu memang Arya Kamandanu. Rupanya berdebah itu masih hidup. Ini akan menjadi permainan yang semakin menarik. Kamandanu, aku akan membuatmu memilih kematianmu sendiri. Rati, ada apa? Aku melihatmu begitu gelisah. Entahlah Dwi Pangga. Tapi perasaanku tidak enak. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk? Apa itu? Apa tidak hanya perasaanmu saja? Entahlah, tapi perasaan ini sungguh kuat. Seringkali perasaan kita itu salah, Rati. Jadi yakinlah, semua akan baik-baik saja. Semoga saja.
Aku akan menambahkan isi surat itu agar menjadi lebih menarik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Pak Wana. Ada apa kamu pagi-pagi benar seperti ini sudah datang ke sini? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, Kanjeng. Apa itu? Ini. Terima kasih ya. Nari Rati, maafkan aku. Karena aku telah menganggapmu mati. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku telah menikah dengan orang yang sangat aku cintai. Maka dari itu, menikahlah dengan Dwi Pangga. Karena dia telah kehilangan segalanya. Aku yakin hidupmu akan bahagia. Kamandanu masih hidup. Paman Pawana! Paman Pawana! Kanjeng, ada apa Kanjeng manggil hamba? Dari mana Paman mendapatkan surat ini? Ada seseorang yang mengantar surat itu kemari, Kanjeng. Surat itu ditujukan untuk Kanjeng Putri. Siapa dia? Aku sendiri tidak tahu, Kanjeng. Dia hanya mengatakan kalau dia datang dari desa Warukidul. Aku mau ke sana sekarang. Untuk apa Kanjeng ke sana? Kamu tidak perlu tahu, Pak Wana. Tunggu, Kanjeng. Aku akan menemani Kanjeng ke desa Warukidul. Mau kemana kalian? Aku harus pergi. Kamandanu masih hidup. Kamandanu. Adikku masih hidup. Ada seseorang yang mengirimkan surat ini padaku. Jadi sekarang aku harus mencari Kamandanu. Aku ikut Rati. Aku akan pergi dengan kalian. Ayo. Permisi. Permisi. Permisi Tuan, saya ingin bertanya. Ada apa, Kanjeng? Apakah Tuan yang mengirim surat ini untukku? Iya, benar, Kanjeng. Siapa yang menyuruhmu? Yang menyuruhku laki-laki yang pernah menyelamatkan anakku waktu kebakaran, Kanjeng. Apa kamu tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia tampan, tinggi, besar, dan baik hati, Kanjeng. Apa dia sudah menikah, Tuan? Wah, saya tidak tahu, Kanjeng, dia sudah menikah atau belum. Lalu nama dia siapa? Orang itu namanya Bandawa. Wah, saya tidak tahu, Kanjeng, dia sudah menikah atau belum. Lalu nama dia siapa? Orang itu namanya Bandawa. Rati,
Aku tahu kamu sangat mencintai Kamandanu dan pasti berat melalui hidup ini tanpa dirinya. Tapi ini semua adalah takdir dari Dewata, Rati. Kamu harus bersabar. Jalani hidup ini dengan jalan yang terbaik. Aku sabar atas kepergian Kamandanu. Bahkan aku sudah rela jika Kamandanu meninggal. Tapi apa yang terjadi? Kamandanu bukannya menghadap Sang Hyang Widi, tapi justru karena wanita lain. Semua penantian, ketulusanku sudah sia-sia. Sejujurnya, aku juga masih belum percaya atas kelakuan adikku. Aku lebih tenang jika Kamandanu meninggal daripada dia harus hidup bersama wanita lain. Ini takdir, Rati. Dewata Agung telah mempersiapkan lelaki terbaik untukmu. Kamu salah, Dwi Pangga. Yang terbaik selama ini adalah Kamandanu. Tidak ada yang lain. Kamu sudah lihat apa yang adikku lakukan. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Aku juga tidak tahu. Rasanya aku ingin kembali menjadi kupu-kupu. Terbang sejauh mungkin untuk menghilangkan kesedihanku. Tidak dengan cara seperti itu. Kalau kamu ingin menghilangkan kesedihanmu, ringankanlah beban orang lain. Ringankanlah beban Ket Manguntur. Sejahterakan mereka. Kembalilah ke Manguntur, Rati. Mereka semua membutuhkanmu. Mereka membutuhkan pemimpin yang kuat. Jangan biarkan mereka merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Dipangga, aku rasa kamu dan Narirati perlu sedikit meluangkan waktu untuk jalan-jalan di sekitar sini. Mencari tempat ya paling tidak bisa menghibur Narirati. Tidak perlu, Paman. Rati, aku rasa yang dikatakan oleh Pawana ada benarnya. Kamu harus pergi ke suatu tempat untuk menenangkan hatimu. Mau pergi kemana kamu? Biar aku antar. Silahkan. Kalian berurung-urunglah. Aku pergi dulu. Sudah kamu pikirkan mau pergi kemana? Aku akan antar, kemanapun itu. Aku ingin kembali ke Manguntur saja. Kamu yakin, Rati? Apa kamu sudah siap? Aku harus siap. Aku tidak ingin rakyat Manguntur ikut merasakan apa yang aku rasakan. Baiklah. Makanlah. Aku bukan orang yang kejam, membiarkanmu kelaparan. Hei! Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku bisa bunuh kamu kapanpun aku mau. Kalau kamu membuat aku kesal. Hah? Paman, sebenarnya ini ada apa? Kenapa kita semua diundang ke sini? Aku juga tidak tahu, Isya. Paman Radubaya, ada apa ini? Kita harus bersabar. Semoga saja berita ini berita baik buat kita semua. Benar, Wisya. Kita tunggu saja Narirati. Bopo, Paman, Mesin Wisya. Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Tidak apa-apa, Ger. Ger, sebenarnya ada kabar baik apa buat kami? Iya, Dwi Pangga.
Sebenarnya ada apa? Kenapa kami semua diundang ke sini? Sebenarnya aku tidak tahu pasti. Apakah ini kabar baik atau bukan? Sebenarnya aku tidak tahu pasti. Apakah ini kabar baik atau bukan? Begini. Biar aku yang bicara, Dwi Pangga. Sebagai pemimpin Manguntur, aku tidak boleh lemah. Sebenarnya ini termasuk kabar baik, Paman. Orang yang selama ini kita cintai dan kita banggakan, ternyata masih hidup. Maksud Kanjeng Putri, Arya Kamandanu. Betul, Paman. Arya Kamandanu masih hidup. Ger, apa betul? Dimas kamu masih hidup? Benar, Bopo. Lalu di mana dia sekarang? Kenapa kalian tidak membawanya ke sini? Bopo sangat mengkhawatirkan keadaannya, Ger. Maaf. Sekarang kami tidak bisa membawa Kamandanu kemari. Kenapa, Ger? Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Jawab, Dwi Pangga. Kami berdua tidak tahu di mana keberadaan Dimas Kamandanu. Tapi kami tahu pasti, Kamandanu masih hidup. Ada saksi mata yang bilang dia merawat Kamandanu. Kalau begitu, Bopo akan mencari Dimas kamu. Tidak, Bopo. Bopo tidak perlu mencari Dimas Kamandanu. Dwi Pangga, kenapa kamu melarang Bopo mencari Dimas kamu? Karena aku tidak yakin Kamandanu masih mau bertemu kita atau tidak. Dimas, apa yang dikatakan Dwi Pangga itu benar. Arya Kamandanu itu sudah dewasa. Dan dia sangat tahu jalan ke Manguntur sini. Dan kalau memang dia punya niat untuk datang kemari, dia pasti hadir di tengah-tengah kita. Tidak, Kakang. Aku merasa ada yang janggal. Aku sangat mengenal Kamandanu. Kalau dia benar-benar masih hidup, dia akan cepat menemui keluarganya. Itu semua karena Kamandanu yang sekarang bukanlah adikku yang dulu. Dwi Pangga, apa maksud kamu, Dwi Pangga? Kenapa kamu seolah-olah membenci Dimas kamu? Rati, tolong berikan suratnya pada Bopo. Ini, Paman. Semua berjalan lancar seperti yang aku harapkan. Iya. Bisa? Dimas, aku sudah membaca surat dari Arya Kamandanu. Awalnya aku tidak percaya, tapi bagaimanapun juga Dimas, kita harus menghargai dan menghormati keputusan Arya Kamandanu. Tinggal mereka. Kakang, semua orang tahu kalau Kamandanu dan Kanjeng Putri adalah sepasang kekasih. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ampun Kanjeng Putri. Hamba merasa bersalah atas kejadian ini. Paman tidak perlu merasa bersalah. Ini sudah menjadi suratan nasib aku, Paman. Lalu bagaimana selanjutnya, Kakak? Aku jadi bingung. Kalau begitu, kita serahkan kepada Dwi Pangga dan Kanjeng Narirati.
apakah mereka mau melaksanakan apa yang diminta oleh Arya Kamandanu? Kalau aku akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Rati. Apapun keputusanmu, akan aku terima. Maaf, aku belum bisa memberi keputusan sekarang. Tolong beri aku waktu.